Ya, selamat pagi kembali teman-teman. Saya membahas tentang konsep active income dan passive income. Oke. Nah, tentu semua orang tahu namanya active income. Artinya adalah kita harus menggerakkan jaringan kita, network kita, member kita, distributor kita agar uh, omsetnya bertumbuh dan kita bisa mendapatkan bonus-bonusnya. Tapi perlu diketahui, hampir rata-rata konsep active income itu ada batasnya. Kenapa ada batasnya? Karena dia dibayar berdasarkan pertumbuhan omset tersebut. Ya, tentu angka-angkanya pun disesuaikan. Ya, itu active income. Jadi artinya kalau tidak ada yang aktif, tidak yang join, maka income-nya tidak didapat. Nah, kalau passive income itu sangat tergantung konsep repeat order atau yang namanya belanja ulang, ya. Nah, di Atomi ini dia mengusung yang disebut passive income. Saya kemarin mendapatkan informasi ada 12 orang yang sampai saat ini dalam pertumbuhan jaringannya. Pagi. Iya, iya. Ada 12 orang yang sudah mendapatkan passive income 1 miliar per bulan. Nah, ini menarik kan? Ini menarik. Kok bisa? Iya, karena jaringannya terus bertumbuh di dalam tanpa dia kenal lagi, tanpa dia tahu, tidak ada batasan. Sedalam-dalamnya. Ya. Mungkin saat ini saya join di Atomi, mungkin upline saya pastinya adalah orang Korea. Nggak mungkin orang Malaysia. Di atas-atasnya pasti orang Korea. Kenapa? Ya karena pusatnya ada di Korea. Ya, jadi mereka bisa dapat passive income 1 miliar sebulan. Konsep itu dibuat, sistem dibuat itu untuk jangka pendek, jangka panjang. Jadi antara active income dan passive income itu berbeda. Maksud dan tujuannya berbeda. Ya, manfaatnya juga berbeda. Kalau active income, kalau satu perusahaan network marketing mengandalkan active income, itu biasanya dia ada limitasinya, ada jedanya, ada batasannya, ya, dalam secara hitung-hitungan. Karena yang active income itu biasanya dia akan offer bonus lebih besar di awal. Ya, bayangkan kalau di posisi passive income, kalau bonusnya besar, itu misalnya dengan jaringan yang sedikit, itu berbahaya. Biasanya komposisi active income itu misalnya ada satu kumpulan, ya, kumpulan dari 100% lah payoutnya. Itu kalau ada di konsep bisnis MLM active income, biasanya 70-80% itu dibagi kepada posisi marketing plan active income, 20%-nya untuk passive income. Nah, kalau di posisi bisnis seperti Atomi, anggaplah ada budget 100%, dia memberikan active income-nya yang disebut bonus binari itu mungkin sekitar 20-30% dari 100%. Sisanya itu diberikan kepada bonus yang disebut passive income. Nah, kenapa berbeda? Karena dia berpikir jangka panjang, jauh. Karena dia tahu member itu pasti ada yang berhenti, member itu pasti ada yang tidak belanja. Jadi kalau misalnya saya mensponsori orang sekarang, ya, dalam 1 tahun orang itu tidak belanja, bahkan dia bisa pindah jaringan. Seperti itu seringkali terjadi kan di mana-mana di MLM. Ya sah-sah saja. Mungkin saat ini pembinaan upline-nya lebih bagus, dia bisa pindah tahun depan. Kalau dia tidak aktif lagi belanja selama 1 tahun, mungkin dia udah pindah jaringan lagi.
Nah, inilah yang menariknya konsep passive income, ya. Karena dibayar itu biasanya 80, 70 sampai 80% itu untuk yang disebut passive income. Nah, kalau di konsep MLM pada umumnya saat ini yang mengusung yang namanya active income, itu 80%, 70, 80% itu untuk membayar yang disebut active income. Ya, bonus-bonus aktif. Kalau nggak aktif, ya nggak aktif ngerekrut, ya dia berhenti. Padahal saat ini kita untuk merekrut orang tidak mudah, tapi untuk menawarkan orang belanja setiap hari, setiap bulan itu udah jauh lebih mudah, tergantung jumlah produknya. Dan kalau bisa MLM yang mengandalkan active income, itu biasanya produknya terbatas, 1, 5, 10 item. Tapi kalau yang namanya passive income, mengandalkan omset belanjaan, itu biasanya produknya bisa sampai ratusan, bahkan ribuan. Kenapa? Karena dia akan belanja RO terus. Itu yang disebut passive income. Nah, buat teman-teman, nih, belok. Teman-teman boleh memilih ikut bisnis yang mana. Tapi saya kasih tahu perbedaannya ya. Saya pengalaman 33 tahun, 32, 33 tahun sampai hari ini, itu bisnis MLM. Mulai dari jadi pemain, bisnis Amerika, bisnis lokal, dan sampai juga saya pernah jadi manajemen direksi, ya. Hingga 9 tahun terakhir saya mengelola bisnis yang namanya Bagi Berkah. Maka di dada saya, di baju saya, tahun 2022 menuju 2023, saya selalu mengatakan hidup itu ya harus penuh dengan rasa syukur dan ikhlas. Karena income itu tidak akan pernah cukup. Ya, jadi kalau pemain MLM, wah nggak ada bonus sponsornya, itu namanya kurang bersyukur. Ya, tapi kalau kita penuhi dengan rasa syukur dan ikhlas, maka bisnis itu akan langgeng. Bisnis Anda, income Anda akan terus bertumbuh seperti upline saya. Saat ini mungkin sudah ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan lebih dari itu. Karena jalurnya langsung ke pusat. Nah, buat teman-teman, kebanyakan orang-orang yang saat ini mengatakan dirinya leader. Kenapa ya? Kalau leader itu baru dapat bonus, dapat reward, dapat sekolah pelatihan, langsung dia bilang leader. Tapi dia leader dari banyak MLM. Itu membuktikan dia sebenarnya tidak konsisten, tidak komitmen, tidak fokus. Ya, jadi saya mau kasih tahu bahwa mereka itu kebanyakan mendapatkan hanya active income. Seringkali kita lihat nanti ada di sana, di sini, dan segala macam. Nah, kalau saya termasuk ukuran itu, betul. Tapi saya punya prinsip. Kemarin ada pelajaran yang saya sampaikan. 80% saya harus menguasai dulu materi dari bisnis itu. Baru 20% saya action untuk mendapatkan penghasilan. Selama 80% saya tidak bisa menguasai materinya, saya mundur. Itu. Nah, untuk menguasai 80% itu butuh waktu, butuh support, upline perusahaan sejauh mana bisa memberikan inputan kepada saya hingga saya memutuskan untuk tetap bertahan dan seterusnya. Tapi selama saya tidak mendapatkan inputan, jujur saja saya tidak akan bertahan lama, karena 80% itu saya tidak bisa dapatkan. Bagaimana saya mau action 20%? Jadi dalam bisnis itu harus ada takaran. 80% kuasai dulu semuanya, strateginya dan lainnya, perlu konsultasi sama upline, perlu support sama upline, bagaimana cara membangun bisnis ini. Baru 20% waktu kita habiskan untuk menjalankan bisnis itu. Baru itu yang disebut hasil. Nah, kembali lagi active income dan passive income. Di Atomy saya pelajari mereka memang mengedepankan yang disebut passive income. Ya. Jadi apa buktinya? Saya nggak mau bilang bahwa saya telah membuktikan, tidak. Karena saya kan baru 13 hari. Sekarang tanggal 23, berarti baru 13 hari. Ya, tapi menurut data
itu ada 12 orang yang sudah menikmati passive income 1 miliar per bulan. Ya tentu mereka mengerjakannya bukan dalam waktu 1-2 tahun, ada yang 10 tahun dan seterusnya. Oke teman-teman, penjelasan saya demikian. Semoga saya akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.